Sebelum kita masuk ke dalam strategi bisnis media olahraga berlabel news aggregator di Indonesia, kita harus mengerti dan memahami arti dari strategi bisnis media. Strategi bisnis media memiliki dua liputan. Yang pertama, peran media sebagai institusi ekonomi dan media dapat dipandang sebagai alat untuk mencari keuntungan. Peran media sebagai institusi ekonomi, media dapat dipandang sebagai alat untuk mencari keuntungan. Menurut Rajak pada tahun 2016, media memang memiliki pemikiran dan strategi tersendiri dalam membangun wacana pada berita yang ditampilkan. Media memiliki budaya tersendiri, yaitu budaya industri di organisasi atas model produksi massa dan diproduksi untuk massa. Selanjutnya, ada pasar menurut MC Coyle pada tahun 2011. Pasar menurut MC Coyle ini merupakan target atau sasaran produk, baik barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh media. Industri media sendiri memiliki pasar ganda, yakni khalayak dan pengiklanan. Media dalam operasinya membidik khalayak dan pengiklan, serta media memasarkan produk untuk khalayak dan pengiklan. Yang selanjutnya ada upaya mengetahui konsumen yang akan dituju. Untuk mengetahui siapa konsumen yang akan dituju, media pasti menyesuaikan pasar berdasarkan struktur pasar, perilaku pasar, kinerja pasar, dan evaluasi pasar. Yang pertama, struktur pasar. Dapat terbagi menjadi beberapa penjelasan, diantaranya jumlah pembeli atau penjual, diferensiasi produk, rintangan bagi kompetitor, struktur biaya, dan integrasi vertikal. Yang kedua, perilaku pasar. Perilaku pasar merupakan tindakan atau kebijakan yang diperlihatkan oleh produsen dan konsumen dalam pasar. Yang ketiga, kinerja pasar. Mencakup analisis kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan berdasarkan kriteria tertentu. Yang terakhir, yang keempat, evaluasi pasar. Merupakan tahap di mana perusahaan akan mengevaluasi mengenai apa yang sudah dijalankan oleh perusahaan tersebut. Bagi media, perusahaan media wajib melakukan tahap evaluasi untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan yang sudah berjalan dapat dikatakan berhasil untuk khalayak atau masih ada yang perlu dibenahi oleh perusahaan media tersebut. Media online olahraga dalam bentuk news aggregator. Waterman menjelaskan bahwa aggregation berarti memasok konten dalam jumlah yang besar melalui satu situs, biasanya dari beberapa pencipta atau pemilik hak cipta. Sedangkan menurut Faust, dalam pengertian agregator ialah individu atau organisasi yang mengumpulkan konten website atau terkadang aplikasi dari sumber online yang berbeda untuk digunakan kembali atau dijual kembali. Dalam hal ini untuk ditayangkan ulang dalam wadah yang berbeda. Tujuan awal dari mode news aggregator ini adalah memudahkan pembaca untuk melihat beragam judul berita terkait hanya ke dalam salah satu media atau aplikasi saja, tanpa harus membuka beragam media online sebagai sumber berita. Salah satu keunggulan dari bisnis news aggregator ini adalah tidak perlunya peran reporter untuk meliput berita. Namun justru peran editor menjadi yang paling diandalkan karena harus terus biasa menjaga kualitas berita yang diagret. Bolabanget.id ini memanfaatkan media sosial sebagai distribusi konten dengan mencantumkan hyperlink data kepada sumber resmi. Yang pertama adalah keuntungan menggunakan strategi bisnis media news aggregator. Menggunakan strategi bisnis media news aggregator memunculkan beragam keuntungan. Pertama ialah media yang lebih murah serta tidak memerlukan resource yang besar. Hal ini karena dalam strategi bisnis media news aggregator tidak perlu adanya peran reporter untuk meliput berita. Justru peran editor menjadi yang paling diandalkan karena harus terus menjaga kualitas berita yang akan diagregat. Yang selanjutnya adalah hambatan dalam menggunakan bisnis media news aggregator adalah yang pertama adalah hak cipta. Ketika suatu perusahaan media menciptakan konten berita dan diagregat oleh news aggregator, maka seharusnya ada izin serta kerjasama dari kedua belah pihak. Karena pelanggaran hak cipta akan dapat dihindari selama pihak news aggregator tidak mengubah isi atau foto dari sumber media online tersebut.
Apabila diketahui berindikasi mencuri atau mengambil berita, pihak news aggregator akan mendapat teguran dari media online yang diagregat. Selanjutnya adalah penutup. Untuk dapat bersaing dengan media lain, konsep news aggregator dapat menjadi berbeda dalam menjalankan bisnis media. Bulabangat.id memulai bisnis dengan menggunakan pembiayaan diri sendiri dan bebas melakukan riset yang mendalam sehingga menyebutkan bahwa mereka menjadi pelopor hingga bertahan sebagai satu-satunya media agregator olahraga di Indonesia. Bulabangat.id tidak memproduksi konten berita untuk disajikan dalam portal beritanya, namun mengumpulkan berita-berita olahraga dari berbagai sumber olahraga yang lain yang telah menjalin kerjasama terlebih dahulu. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir kasus hak cipta berita. Dalam perjalanannya, Bulabangat.id tidak memerlukan reporter untuk dapat memperoleh dan membuat berita, namun masih memerlukan peran editor untuk menyoroti dan menjaga kualitas keabsahan berita. Sehingga pemilihan sumber berita dari media online olahraga yang terpercaya menjadi salah satu jalan keluar yang sangat tepat. Penawaran kerjasama yang tepat dan menguntungkan kedua belah pihak menjadi acuan yang perlu dipertimbangkan. Rekomendasi mengenai penelitian lanjutan yang dapat ditempuh oleh peneliti lain terkait tema penelitian ini adalah terkait proses redaksi dalam pemilihan berita yang menjadi sumber berita, dikarenakan teknologi news aggregator pasti memiliki perbedaan dibandingkan kemampuan redaksi dan editor yang dapat menyeleksi berita yang valid.